Jadi hari ini kita belajar bab 1, yaitu tentang bilangan. Sebelumnya Ibu harap sepanjang Ibu menjelaskan nanti, Ibu harap kalian memperhatikan dan belajar memahami. Kalau misalnya ada yang kurang paham, ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan ke Ibu, jangan diam. Kalau memang kalian tidak paham, tanya aja, Bu, ini kenapa jadi kayak gini? Bu, ini kok kenapa kayak gini? Nanti kita bahas sama-sama. Tapi sekarang kita sekarang dengarkan Ibu dulu. Ibu mau menjelaskan materi tentang bilangan. Ya, sekarang kita mulai. Nah, bab bilangan. Bilangan, ada bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini terbagi lagi. Ada bilangan bulat sama bilangan pecahan. Pertama kita bahas dulu, apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Apa sih bedanya dengan bilangan bulat? Nah, bilangan pecahan yang dimaksud dengan pecahan itu tandanya berarti ada yang pernya ini. Per. Nah, pecahan berarti contohnya nih 1/2, 3/4, 7/8. Nah, dan ini ada 0,5, 0,6, 0,7. Nah, kenapa dia masuk ke sini? Bukannya itu bilangan desimal gitu ya? Ya memang, ini bilangan desimal. 0,5, 0,6 bilangan desimal. Kenapa dia termasuk bilangan pecahan? Karena bilangan desimal itu dari pecahan. Seperti dapat 0,5 dari mana? 0,5 ini dapat dari 1 dibagi 2. Jadi sama aja bilangan desimal juga termasuk bilangan pecahan. Jadi ingat ya, bilangan pecahan itu berarti ada yang per-pernya ini. Kalau ada per, oh berarti bilangan pecahan. Oke. Balik lagi, tadi sudah bilangan pecahan. Sekarang ada bilangan bulat. Oh, ternyata dibagi lagi bilangan bulat. Bilangan bulat ada bilangan negatif. Dan juga ada bilangan cacah. Kok kenapa bilangan cacah, Bu? Bukannya positif. Oke, kita bahas dulu yang bilangan negatif. Bilangan negatif, maksudnya bilangan negatif apa? Nah, bilangan negatif berarti maksudnya yang ada negatifnya, yang ada minnya, yang ada stripnya di depan nih. Ke min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Itu dimaksud dengan bilangan negatif. Jadi yang ada nih stripnya, ini bilang ini ada tanda-tanda strip-stripnya ini, negatifnya ini min atau min, berarti itu termasuk bilangan negatif. Nah, terus tadi ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa sih sebenarnya? Bilangannya berapa? Kita lihat. Oh, ternyata bilangan cacah tuh kalau yang bilangan negatif tadi kan ada negatifnya, ada min-minnya. Kalau ini kan nggak ada. Jadi bilangan cacah itu tidak ada negatifnya, positif semua. Tapi di sini ada nolnya. Nah, bilangan cacah itu berarti diawali dari angka 0. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu termasuk bilangan cacah. Nah, tadi ada yang mungkin bingung. Bilangan bulat, bagiannya ada bilangan negatif, sama bilangan cacah. Kok terbagi lagi bilangan positif? Nah, kenapa jadi dia ada di sini? Karena kita lihat dulu. Kita buka ya, bilangan positif atau bilangan asli. Nah, bilangan positif atau bilangan asli, dia dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau tadi bilangan negatif, ada minnya, ada tanda stripnya. Nah, kalau bilangan positif, dia nggak ada.
sama dengan bilangan cacah tadi. Tapi apa bedanya dengan bilangan cacah tadi? Kalau bilangan cacah tadi, dia ada nolnya. Nah, kalau bilangan positif atau bilangan asli, dia tidak ada nolnya. Jadi ingat ya, kalau bilangan cacah dia dari angka 0. Kalau bilangan positif atau bilangan asli dari angka 1. Nah, semoga sampai sini paham ya. Ya, tadi kan ada beberapa bilangan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah bilangan bulat. Nah, di dalam bilangan bulat ini ada submaterinya lagi. Yang pertama ada membandingkan bilangan bulat. Yang kedua ada menjumlahkan dan pengurangan bilangan bulat. Terus ada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada lagi urutan operasi. Pertama yang kita bahas adalah membandingkan bilangan bulat. Membandingkan bilangan bulat. Maksudnya membandingnya itu gimana sih? Membandingkan. Kalau membandingkan itu maksudnya berarti ada yang membandingkan ini pendek, panjang, besar, kecil gitu kan ya. Nah, kalau di bilangan bulat ini kita membahas tentang manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil. Bilangan bulat. Tadi bilangan bulat ada bilangan positif dan bilangan negatif. Kan kalau misalnya ada angka minus 2 dengan minus 5, yang mana yang lebih besar? Terus kalau ada lagi 2 dengan min 5, yang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Ada lagi min 100 dengan 10, min 100 dengan min 1000. Wow, kan lebih besar. Berarti yang mana ini yang lebih besar gitu kan ya? Kita bahas satu-satu dulu. Pertama, minus 2 dengan minus 5. Minus 2 dengan minus 5. Kita menggunakan garis bilangan. Di garis bilangan ini ada bilangan positif, juga ada bilangan negatif. Nah, minus 2 dengan minus 5. Karena min kan ibu lingkari yang di min. Min 2 dan min 5. Sekarang di mana? Nah, kalau semakin ke kanan, ini semakin ke sana terus kan ya. Ini kalau diteruskan min 6, min 7, min 8, min 9, berarti angkanya semakin kecil. Maksudnya jumlahnya itu semakin kecil. Kalau semakin ke kiri, dia semakin besar. 5, 6, 7 semakin besar. Berarti kan kalau dari 4 dan 1 lebih besar mana? Jelas 4, karena semakin ke kiri dia semakin besar. Tetapi kalau ke kanan, dia semakin kecil. Berarti minus 2 dengan minus 5 lebih besar mana? Minus 2 dengan minus 5, nah lebih besar minus 2. Minus 2 lebih besar dari minus 5. Karena tadi, karena semakin ke kanan, dia jumlahnya semakin kecil. Jadi walaupun dia negatif 10, negatif 100, dibandingkan dengan negatif 2, tetap negatif 2 yang lebih besar. Karena negatif 2 posisinya di sebelah kiri. Kalau semakin ke kanan, dia semakin kecil. Ya, jelas ya yang pertama ya. Lanjut, yang kedua. Kalau tadi sama-sama negatif, kalau ini positif dengan negatif. 2 dengan negatif 5. Yang mana yang lebih besar? Diingat lagi, kalau semakin ke kanan, semakin kecil. Semakin ke kiri, dia semakin besar. Kalau tadi min negatif 2 dengan negatif 5, lebih besar negatif 2. Nah, kalau sekarang, kalau 2 dengan negatif 5, berarti yang mana yang lebih besar? Jelas, berarti 2 lebih besar dari negatif
5. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas nanti bisa tanyakan ibu lagi. Nah, tadi sudah negatif 2 dengan negatif 5. 2 dengan negatif 5. Sekarang kalau negatif 100 dengan 10. Yang mana yang lebih besar? Ingat lagi tadi yang kedua. Yang 2 ini. Kalau negatif 100 dengan 10 berarti yang lebih besar adalah berapa? Ya, 10 yang lebih besar. Jadi 10 lebih besar dari negatif 100. Jadi dilihat, bukan dilihat nolnya banyaknya ini ya. Kita lihat kalau di depannya ada negatif, berarti dibanding dengan positif, positifnya yang lebih besar daripada negatif. Walaupun dia 10.000, negatif 10.000 dengan 10, masih tetap di 10 yang lebih besar. Gitu ya. Terus selanjutnya, negatif 100 dengan negatif 1000. Nah, yang mana ini? Kalau tadi, kalau yang ini, yang lebih besar 10. Kalau negatif 100 dengan negatif 1000, yang lebih besar yang mana? Diingat lagi yang garis bilangan tadi. Kalau semakin ke kanan, semakin kecil. Kalau semakin ke kiri, dia semakin besar. Negatif 100 dengan negatif 1000. Berarti yang mana yang lebih besar? Negatif 100 dengan negatif 1000. Yang lebih besar adalah negatif 100. Ya, dilihat lagi. Nih. Ini sama dengan yang di atas ini. Negatif 2 dengan negatif 5. Tadi kan yang lebih besar negatif 2. Jangan dilihat dari ininya ya. Angkanya. Kalau sama-sama negatif, lihat. Kalau dia negatif tapi angkanya lebih besar, tapi jumlahnya kecil. Jadi kalau negatif 2 dengan negatif 5, dia negatif 2 lebih besar. Tapi kalau 2 dengan 5, yang lebih besar adalah 5. Ya, mesti paham ya?